Perayaan Natal GBI Musi Palem Indah akan diadakan Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022, pukul 18 waktu Indonesia Barat, di GBI Musi Palem Indah. Ibadah Natal GBI Musi Palem Indah akan diadakan Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di GBI Musi Palem Indah. Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sapta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 088136621398 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung kembali di dalam Menara Doa kita pada saat hari ini. Kiranya setiap kita selalu diberkati Tuhan dalam setiap sesi demi sesi menara doa yang sudah kita ikuti. Dan saat hari ini mari kita bersepakat, kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi, rindukan Tuhan lebih lagi. Kiranya kita semua semakin diurapi, semakin dipakai Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur entah Tuhan, karena kami telah menjadikan Engkau sebagai juru selamat kami dan Engkau menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa buat tangan Tuhan yang selalu ada menuntun setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan punya Tuhan yang hebat yang seperti Engkau ya Bapa. Yang selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan.
Kami bersyukur kami selalu bisa datang mendekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Setiap hari kami dituntun, setiap hari kami diberkati lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan. Hamba-hambamu yang melayani Engkau ya Tuhan. Hamba-hambamu yang memuji menyembah Engkau dari rumah masing-masing ya Bapa. Engkau berkati lebih lagi ya Tuhan. Engkau urapi kami lebih lagi ya Bapa. Dan saat hari ini ya Tuhan Yesus, layakkan kami untuk membawa korban pujian kami di hadapan-Mu. Bersyukur lebih lagi ya Tuhan. Di hari-hari terakhir kami menjalani tahun 2022 ini ya Bapa. Ajar kami lebih lagi bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersyukur melihat Tuhan Allah yang besar dari segala pergumulan kami. Bersyukur melihat Tuhan Allah yang besar yang menyertai perjalanan hidup kami. Yang menyertai pelayanan kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu. Kami ada karena Engkau yang setia bersama kami. Kami bersyukur Yesus. Sampai di sini Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Kami bersyukur. Kau sembuhkan kami. Kau bebaskan kami. Kau lepaskan kami ya Tuhan. Tak henti-henti mulut kami bersyukur. Pikiran kami hanya memikirkan Engkau ya Tuhan. Hati kami hanya tertuju kepada perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Haleluya. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan hidup. Dan yang kudus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hati kami bersyukur. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan.
jiwa dan raga, sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah ya Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, pakai setiap kami, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini kami hamba-hambamu ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Pakai hidup kami ya Yesus. Oh haleluya. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Diberkati Engkau selama-lamanya ya Bapa. Bagimu segala kemuliaan,
hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirlah lebih lagi di tengah-tengah kami, ya Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu.
Tuhan, satu yang kami ya Tuhan mau katakan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan telah selamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan sudah menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Dan hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami berterima kasih. Tidak ada kata, tidak ada apapun yang dapat kami balas selain kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Sepanjang tahun ini ya Tuhan, kesalahan kami. Ampuni ketidakpercayaan kami. Kami jauh dari Tuhan, ampuni kami. Tuhan, hari ini kami datang, kami mau makin dekat dengan Tuhan. Kami ingin kenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Mari buka suaranya ibu bapak. Saudara mulai buka suaranya dan berdoa sama Tuhan. Oh ya la bala 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 bala. Mari datang pada Yesus saudaraku. Mari datang pada Tuhan. Oh Yesus. Ya Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ubah dari apa yang dimiliki. Buka suaranya. Seluruh hidupku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang terbaring sakit hari ini. Tuhan, sembuhkan mereka. Anakmu yang kena serangan stroke ya Tuhan, sembuhkan dan pulihkan kembali ya Tuhan. Anak-anakmu sedang ya Tuhan terpapar daripada COVID, Tuhan sembuhkan. Mereka yang kena kanker ya Tuhan, tumor, aku percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh. Aku minta Tuhan pertolonganmu, apapun jenis penyakit anak-anakmu, biarlah ya Tuhan menjadi kado Natal. Kesembuhan ini menjadi kado Natal untuk melihat bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat kesembuhan buat kami semuanya. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan Kau berikan penghiburan, kekuatan buat setiap anak-anakmu yang sedang berduka, yang sedang sedih. Tuhan, bebaskan mereka semua yang terikat ya Tuhan. Biarlah di masa Natal ini satu yang kami minta, biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah saya, yaitu iman yang terkontaminasi. Kalau kita punya iman yang sudah terkontaminasi, maka ya seperti kayak kacamata kena blur gitu loh saudara. Nggak bisa lihat dengan jelas. Ya kan, tentang kebaikan Tuhan lah, tentang kuasa Tuhan, tentang janji Tuhan. Bahkan kita tidak bisa melihat masa depan yang Tuhan siapkan buat kita. Nah saudara, ini yang kita mau renungkan, kita mau belajar sama-sama saudara tentang iman yang terkontaminasi ini apa. Ya, sehingga kita merasa bahwa udah rajin gereja, udah rajin doa, tapi kok sepertinya nggak melihat adanya satu perubahan dalam hidup kita. Nah, saya ingin ajak saudara, mungkin ini hal yang sangat sederhana, sepele, tapi kita abaikan. Ini yang menyebabkan iman kita tercemar, terkontaminasi. Saudara, sehingga tidak bisa bekerja. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 22.
Ayat yang keempat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara perhatikan. Allah bersemayam di mana? Di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, ya kan? Tapi saudara kick balik. Musuh kita siapa? Iblis. Kalau Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, maka iblis itu bersemayam di mana? Di atas keluhan, sungut-sungut daripada umat Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan hal sepele tapi dampaknya besar. Saudaraku, yaitu tentang apa? Ya kan, untuk ngerti kemarahan, keluh kesah. Kemarahan berupa keluh kesah, sungut-sungut. Baik yang kita ucapkan dengan mulut kita, ataupun saudara yang kita nggak ucapkan. Saudara, kita ngomong aja diri sendiri dalam hati. Saudara, ini adalah salah satu bentuk dari undangan yang terbuka bagi iblis. Untuk apa saudara? Untuk menaklukkan dan menghancurkan hidup kita. Hati-hati saudara. Ini bahaya rupanya. Ya, makanya di dalam Rasul Paulus menjelaskan, menasehati jemaat di Korintus. 1 Korintus 10 ayat 10. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Kenapa? Akibatnya apa? Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Apa ceritanya saudara? Sungut-sungut. Apa yang dimaksud dengan sungut-sungut di sini? Kisahnya adalah kalau kita mau jelas, ya, Rasul Paulus sedang mengacu kepada kitab Bilangan pasal 21. Saudara, kita akan baca ayat yang keempat sampai ke-6 aja. Ini ceritanya saudaraku. Kita baca 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan apa? Hatinya di tengah jalan. Perhatikan saudaraku, apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Hati. Dia nggak bisa nahan hatinya ini, saudaraku. Lalu apa di sini katakan? Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Istilah melawan Allah dan Musa pemimpinnya itu bicara tentang apa? Bersungut-sungut, keluh kesah, nggak terima dengan kenyataan, dengan keadaan yang sedang dialami. Saudara Yesus, ya kan? Nggak percaya bahwa Tuhan bisa turut bekerja. Katakan amin saudara. Bisa mengubah. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ini kata-katanya nih kata-kata yang pedas, kata-kata yang... Saudara, kita baca 1, 2, 3. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ini pertanyaan apa? Ini perkataan apa? Musa memimpin mereka keluar dari Mesir. Saudara tahu nggak? Kalau saudara baca Keluaran pasal pertama awal-awal, pasal pertama kedua, itu kan karena mereka mengerang, karena mereka sudah nggak tahan dengan pahitnya perbudakan di Mesir. Ngerti saudara? Lalu Allah mendengarkan erangan mereka, lalu mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Saya lihat ini. Tapi sekarang dia salahkan Tuhan, dia salahkan Musa. Ini saudara, ini bangsa Israel, saudara. Terus kata-katanya lebih, kenapa kamu bawa kami keluar? Ini kata-kata sinis, kata-kata keluhan, sungutan, kata-kata serangan yang jahat di mata Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. Satu, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini kan? Kau mau bunuh aku apa? Loh, Tuhan gak pernah punya rencana jahat. Katakan amin saudara. Ya kan? Musa tidak pernah mempunyai rencana jahat. Saya percaya para hamba Tuhan pun yang mengajar firman Tuhan, yang normal ya, pasti semua kebanyakan juga tidak punya rencana jahat, mengajar yang jahat. Katakan amin saudara. Ini membawa umat Israel kepada yang jahat, enggak. Tapi dia berkata ini pikirannya jahat.
Saudaraku, nggak bisa nahan hatinya. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Makanan hambar apa maksudnya? Mana ini? Dia bisa makan, dia udah muak semua sini. Waduh, saudara, ini kalau Tuhan diginiin, ya kan saudara, ini seperti menolak kasih daripada Tuhan. Lalu Alkitab ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ya kalau sekarang kita ngeluh, kita caci maki, kita marah-marah, keluh kesah, nggak mati. Nggak ada ular yang, tetapi kita akan mati rohani kita. Mati rohani itu hubungan kita terputus dari Tuhan. Lalu setelah itu akan muncul yang namanya ketakutan, kecemasan. Saudara tahu kan, kita tahu bahwa ketakutan itu lahir karena terputusnya hubungan dengan Tuhan. Terputusnya hubungan dengan Tuhan karena memang kita udah gak mau doa. Kita gak mau nyembah. Kita terlalu sibuk dan segala macam. Atau sungut-sungut terus. Ini saudara seperti lingkaran. Nah, seringkali saya tuh ingatkan diri saya. Dan juga saya ada tulis di dalam buku Makarios itu saudara, begini. Saat kita ada dalam pencobaan ya, ini kan, kita harus mengingat hal-hal ini saudaraku. Kita mungkin tidak dapat mengendalikan perasaan hati kita. Mungkin kita gak bisa kendalikan pikiran kita. Tetapi yang paling penting adalah kita harus kendalikan apa? Perkataan kita. Baik perkataan kita yang keluar maupun perkataan yang kepada diri sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Nah, Mazmur 19 ayat 15 kita baca sama-sama. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Jadi ada 2 saudara kata-kata ya. Ucapan mulut itu bicara tentang kata-kata yang keluar, yang bisa didengar oleh telinga kita dan bisa didengar oleh orang lain. Yang kedua adalah renungan hati. Ya kan? Ya kan saudara, ini akan mencemari saudara. Kalau misalnya kata-kata sungutan, kata-kata marah, kata-kata keluh kesah yang kita terus ucapkan, saudara, baik dari kata-kata kita maupun dengan pikiran kita, renungan hati kita, ini akan mencemari iman. Yang berdampak kepada apa saudara? Terjadinya satu kerusakan. Yaitu daripada mental, daripada kita. Saudara Kristus. Ya, perkataan marah berupa keluh kesah, sungut-sungut. Itu sekali lagi saya bilang, itu akan mencemari iman kita. Yang berdampak kepada apa? Membatalkan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, yang saya mau bahas hari ini gini saudara. Ini masalah keluhan ya atau sungut-sungut. Ya. Ini adalah masalah, bukan masalah keadaan. Maksudnya karena gak ada air, gak ada roti, maka orang Israel itu sungut-sungut. Bukan. Saudaraku, bukan masalah keadaan. Sungut-sungut dan keluhan itu adalah masalah apa? Masalah karakter. Kebiasaan jadi karakter. Bukan masalah keadaan hidup manusia. Saya kasih contoh. Orang Israel itu mengalami banyak sudah mujizat dan berkat. Katakan amin. Selamat. Mulai dari Mesir, saudara, sampai ke padang gurun, dia udah lihat bagaimana Allah melakukan banyak mujizat dan memberkati mereka. Saudara yang mengerti katakan amin. Saudara tulis di live chat katakan amin. Ya, saudaraku, sekalipun orang Israel mengalami banyak mujizat, menerima berkat dari Tuhan, namun keadaan dan kondisi itu tidak pernah mengubah kebiasaan mereka yang suka bersungut-sungut. Jadi masalah karakter. Kalau orang yang karakternya suka sungut-sungut, suka ngeluh, ini pasti orang yang gak tahu terima kasih. Katakan amin. Ini orang gak tahu terima kasih. Orang Israel ini ciri orang tidak tahu terima kasih. Saya berdoa. Ya kan, coba ini cek sedikit. Kita kadang bertanya, kenapa kok aku gagal terus ya?
Aku kok gak dapetin apa yang Tuhan janjikan. Kok gak lega hidupku. Tegang, stres terus. Kok kesini mentok sini tuh. Coba cek karakter. Salah satu karakter yang menghambat berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita adalah keluh kesah. Sungut-sungut. Katakan amin. Ini kayaknya sederhana dan sering kita dengar. Tapi kalau kita gak latih untuk, ayo aku mau lenyapkanlah ini. Saudara, ini akan jadi berbahaya buat hidup kita. Karena sungut-sungut dan keluh kesah ini mencemarkan iman kita. Kita gak akan pernah hidup dengan ketulusan hati. Orang yang sungut-sungut ya, sungut-sungut suka marah-marah, pasti hatinya gak tulus. Karena apa? Karena imannya gak tercemar. Imannya terkontaminasi. Kita kan harus punya hati nurani yang murni, hati tulus, baru imannya itu bisa kerja. Katakan amin saudaraku. Ya, ciri makanya coba saya belajar ya. Kalau saudara atau saudara lihat orang, segera ngeluh terus, marah terus, apapun gak beres di mata dia, siapapun, apapun, dengar baik. Saudara harus jaga hati. Pasti orang ini tidak akan pernah tulus untuk berhubungan dengan kita. Atau kita orangnya. Kalau kita marah. Oleh karena setiap hari kita minta Tuhan sucikan, kuduskan hatiku. Caranya gimana? Jangan kita kotori lagi. Dengan kata-kata keluh kesah dan sungut-sungut. Karena kalau iman kita sudah mulai tercemar, terkontaminasi, maka kita sulit untuk percaya bahwa Tuhan dapat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Katakan amin. Kalau kita seorang pemarah, lalu pemarah pasti keluarnya keluhan dan sungut-sungut dong. Saudara, betul gak saudara? Itu penting. Ya kan? Ini pasti tercemar. Kita gak bisa lihat ada kebaikan Tuhan di sana. Amin saudaraku. Selanjutnya, kita gak akan pernah bisa hidup tenang, tentram, ada damai sejahtera. Justru hidupnya apa? Khawatir, cemas, stres. Oleh karena itu, ini lanjutan khotbah kemarin. Berhentilah marah. Katakan amin. Ganti. Saudara, kemarahan, keluh kesah, sungut-sungut, ganti dengan apa? Perkataan, ucapan, syukur. Katakan amin. Ya, kita harus membiasakan diri. Bagaimana Pak, saya mau punya ganti keluh kesah, ya kan? Sungut-sungut ini dengan ucapan. Caranya gimana? Saudara mulai membiasakan diri melihat kebaikan orang, kelebihan orang lain, sehingga timbul rasa syukur. Kita baca Alkitab kita, Filipi 1 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama yuk. Filipi 1 ayat 3 dan 4 kita baca. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Katakan amin. Kalau kita bisa melihat kelebihan, ini Tuhan ya. Tuhan itu kalau enggak, ya kan, Tuhan tuh selalu lihat. Makanya Tuhan itu saudaraku, dia punya kebiasaan adalah suka bernyanyi. Nyanyian syukur tentang siapa? Tentang kita. Katakan amin. Itu kitab Zefanya katakan. Tuhan tuh suka bersyukur. Naikkan nyanyian syukur untuk kita. Makanya saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang positif. Dia tidak lihat sisi negatif seseorang, tapi dia lihat kelebihan, potensi dari setiap kita. Katakan amin. Alkitab catat itu saudaraku. Dia tidak lihat Abraham sebagai seorang penipu yang bisa menjual, membohongi orang. Firaun dia bohongi, ini istri, tapi dia bilang ini saudara. Dia nggak lihat Yakub sebagai seorang penipu, tapi dia lihat dia sebagai pangeran Allah. Dia tidak lihat Gideon penakut, tapi dia bilang kau pahlawan yang gagah perkasa. Dia lihat potensi. Ketika ketemu dengan Simon, dia tidak lihat Simon yang pelin-pelan, yang mulutnya banyak, yang banyak salahnya, tapi dia berkata engkau akan menjadi Petrus. Saudaraku, ini kayaknya kita mulai latih. Menjelang tutup tahun, ayo kita bangun saudara. Ya kan saudara, kebiasaan untuk bisa bersyukur.
Katakan amin saudara. Caranya bersyukur, kita mulai arahkan fokus kita kepada apa? Kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan orang. Lalu kita berkata seperti Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kepada siapa? Orang Filipi. Saudara tahu pengalaman Paulus di kota Filipi? Dia datang di Filipi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Dia diseret. Dia lemparin batu. Dia diikat di belenggu. Dilempar ke penjara. Saudara lihat ini kenyataannya. Tapi dia tetap menyanyi, memuji, bersyukur sama Tuhan bersama dengan Silas. Tuhan buat gempa bumi. Lalu penjara terbuka, semua terbuka. Pada saat itu saudaraku, kepala penjara berkata, apa yang aku harus lakukan supaya kami selamat. Percaya sama Yesus, kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Lalu Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada kepala penjara dan seluruh rumahnya. Ini jadi cikal bakal gereja di Filipi. Terus berkembang gereja saudaraku. Tapi kita lihat pada waktu dia tulis surat, saudara, kepada jemaat di Filipi pada waktu dia ada di kota Roma. Dia berkata apa saudara? Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku ingat kamu. Yang dia ingat apa saudara? Bukan waktu dia digebukin. Waktu orang-orang Filipi berbuat jahat sama dia, berkata jahat, buang dia ke penjara. Itu dia tidak ingat. Yang dia ingat adalah apa saudara? Bagaimana mereka mau menerima pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana jemaat Filipi adalah jemaat yang mau membantu daripada memberikan persembahan. Ketika jemaat yang lain, ya saudaraku ya kan, tidak memberikan persembahan untuk mendukung daripada pelayanan Paulus. Jadi Paulus melihat apa saudara? Kebaikan mereka, kelebihan daripada mereka. Katakan amin saudara. Bahkan dia berkata bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang ada di hati dia. Dan mereka dapat mengambil turut bagian. Ini keren banget. Katakan amin. Apa yang membuat Paulus itu dahsyat? Dia ganti keluh kesah. Karena kita tahu tuh setiap kali kita keluh kesah, saya nyadari saudaraku, Tuhan ajar aku, beri aku kemampuan untuk bisa bersyukur. Ganti keluh kesahku tentang si A, tentang si B, yang gak beres, yang gak bener, keadaan yang gak bener, tentang harapan-harapan yang tidak terkabulkan. Belah ajar aku Tuhan untuk tidak marah, tidak berkeluh kesah. Karena ketika aku keluh kesah, maka ada kematian. Kematian apa? Kematian rohani, tercemar imanku. Sehingga aku tidak bisa melihat daripada apa rencanamu, apa kebaikanmu. Katakan amin. Saudara mau ganti keluh kesah dengan ucapan syukur? Fokus. Yang kedua gini, kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kesulitan. Katakan amin. Ya, saudara, kita belajar dari Paulus nih hari ini. Filipi 1 ayat 12-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dia kan tulisnya di kota Roma. Dia tulis, dia bilang, ya kan justru aku dipenjara ini. Ya. Justru mendatangkan kebaikan. Aku ambil hikmahnya. Pertama, aku bisa nulis surat kepada kamu. Yang kedua, ya kan itu kan di dalam penjara dia kan dikawal oleh 4 pasukan, 4 orang, satu regu, dan menjaga Paulus selama 4 jam ya katanya. Jadi satu hari itu ada kurang lebih ada 3 regu. Jadi 3 kali 4 12 orang. Jadi biasanya mereka kan gini. Paulus kan di belenggu ya. Tangan belenggu, dia juga yang tangan satu dibelenggu 1 orang. Ini 1 orang, ini 1 orang. Jadi saling gitu. Jadi saudara 4 orang ini selalu dekat sama Paulus. Ngapain saudara? Pasti kalau dekat sama Paulus gak mungkin ngobrol tentang siapa nanti presiden 2024. Ngomongin segala macam, bagaimana politik tahun depan. Enggak. Dia pasti bicara tentang siapa? Injil. Dia pasti bicara tentang siapa? Yesus. Jadi paling tidak 1 hari ada 12 orang yang dengar Injil. 1 bulan, saudaraku, saudara bisa bayangkan. Ada berapa? 12 kali 30. Ada berapa saudaraku? 360 orang.
sudah dengar Injil dia. 1 tahun, sudah berapa? Jadi dia berpikir masuk ke kota Roma, dia mau khotbah di stadium kota Roma. Yang dihadiri ratusan atau ribuan orang. Tetapi rupanya cara Tuhan adalah bawa dia ke penjara. Tapi dia diikat, saudaraku. Lalu dia bisa khotbah. Makanya dia bilang, seluruh istana sudah nyata, mereka sudah dengar Injil. Katakan amin, saudaraku. Dan dari situlah lahir gereja di kota Roma. Dan menjadi pusat kekristenan di kota Roma. Karena apa? Karena pembenjaraan Paulus. Dia bilang, oke, aku ngalami di penjara di kota Roma ini. Sepertinya kan kok jadi begini. Aku mestinya kan dibawa dikawal. Karena aku mau pengkhotbah besar. Tapi dia bawa ke penjara. Tapi dampaknya sampai hari ini kan Vatikan, kota Roma jadi pusat gereja. Ribuan tahun, saudaraku. Yusuf, saya percaya Yusuf gak mungkin dia ngomong di Kejadian 50 ayat 20. Dia berkata kepada saudara-saudaranya yang sujud nyembah sama dia. Yang bilang tolong ampuni kami. Jangan bunuh kami. Bapak sudah tidak ada. Ya kan? Kami sudah salah sama engkau Yusuf. Yusuf bisa ngomong begini. Kamu mereka-reka yang jahat loh. Tapi Allah mereka-rekan yang baik. Allah gak pernah punya rencana jahat buat aku. Sekalipun aku harus lewati hal-hal yang sulit. Ngalami kemunduran. Ngalami kesakitan. Rupanya kau jual aku ke Mesir. Itulah satu jalan yang Tuhan pakai untuk aku bisa ada menjadi seorang Perdana Menteri. Katakan amin. Supaya aku bisa memberi kamu makan, merawat kamu makan. Saya percaya Yusuf bisa ngomong itu. Karena Yusuf mengganti keluhannya, sungut-sungutnya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Di masa Natal ini, besok kita akan rayakan Christmas celebration. Saya ingin ajak saudara, ayo kita mulai berhenti marah. Kita berhenti marah sama diri kita, marah sama keadaan kah, marah sama seseorang, berapa orang. Berhenti marah, berhenti sungut-sungut, belajar untuk mengucap syukur. Katakan amin. Caranya gimana kita bisa bersyukur? Saudara ingat apa yang pernah Tuhan buat sepanjang tahun ini. Sepanjang hidup saudara. Dan katakan terima kasih Tuhan. Karena engkau lahir, aku diselamatkan. Karena engkau lahir, aku punya pegangan, punya pengharapan. Apapun yang Tuhan firmankan, itu pasti akan digenapi. Dan engkau lahir menunjukkan bahwa ada Allah yang mengasihi aku. Ada Allah di pihak aku. Dan Allah yang mau menyertai aku. Katakan amin saudara. Jaga. Jangan sampai iman saudara terkontaminasi. Dari mana? Dari keluh kesah. Keluh kesah kita. Keluh kesah orang. Ketika saudara dengar keluh kesah orang lain. Saudaraku. Saudara jaga itu. Selesai. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersihkan. Saya berdoa. Saudara diberkati dengan pesan ini. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kau ampuni dosa dan salah kami. Kalau kami orang yang pemarah. Kami berkeluh kesah. Kami suka sungut-sungut. Kami suka menyalahkan si A, si B. Kami menyalahkan orang lain. Hari ini Tuhan. Kami tahu keluh kesah itu masalah karakter bukan keadaan. Keadaan yang baik pun kami tetap bersungut-sungut. Oleh karena itu kami ingin karakter kami diubahkan. Ya Tuhan, Engkau berikan kami hati yang lemah lembut dan rendah hati. Ketika kami sungut-sungut, kami sedang menunjukkan bahwa kesombongan kami, keangkuhan kami. Ya Tuhan, ketidakpercayaan kami. Hari ini Tuhan kami bertobat, ampuni kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni keluh kesah kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau basuh setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semuanya. Buka mata hati kami Tuhan. Untuk bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa untuk besok. Ya Tuhan, Christmas celebration. Jam 6 sore. Ya Tuhan, kami adakan. Kau berikan cuaca ya Tuhan yang bagus. Cuaca yang tidak hujan. Dalam nama Yesus. Terang. Sehingga semua kami Tuhan bisa beribadah dengan nyaman. Kau berikan cuaca yang baik. Lalu lintas yang lancar.
Biar kami undang Roh Kudus, Kau hadir ya Tuhan. Lawat setiap kami yang beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik ya Tuhan secara onsite maupun secara online. Semuanya diberkati. Semua yang alami lawatan Tuhan. Berkati semua para pelayan Tuhan. Mulai daripada asyir ya Tuhan. Mulai daripada pendoa syafaat. Semua imam musik ya Tuhan. Imam pemuji penyembah. Semua yang terlibat ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang melayani firman Tuhan. Tuhan urapi kami. Tuhan pelihara kami Tuhan. Pakai kami semua. Kami ingin besok memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan, kami ingin punya sukacita Natal. Kami mengganti Tuhan, duka cita menjadi sukacita Natal ya Tuhan. Damai sejahtera Natal. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan sendiri ya Tuhan. Engkau ya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nafsu. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pada kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.